detik jembatan gantung Kaliregoyo. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru 2 hari lalu mengakibatkan sejumlah motor milik warga dan alat berat penambang rusak parah akibat terseret banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kondisi jembatan gantung Kaliregoyo di Desa Sumberwuluh, Lumajang, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan tidak bisa dilewati. Selain merobohkan 3 jembatan, jembatan di Dusun Kaliputih, Desa Nguter, tertutup material lahar berupa kayu, batu besar, dan akses antar kecamatan pun terputus. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tanggap darurat selama 14 hari, suratnya sudah saya tanda tangani dan saya menunjuk Pak Sekda untuk memimpin Satgas Tanggap Bencana dan pendataan terus kita lakukan. Kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi termasuk Warga diminta waspada karena banjir lahar hujan diprediksi masih terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Masa tanggap darurat bencana diputuskan menyusul banjir yang menerjang sejumlah kawasan di 6 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Rohman, selamat petang. Apa saja dampak kerusakan akibat banjir lahar hujan ini? Ya, selamat petang Nilu dan saudara. Memang betul sekali untuk Lumajang saat ini masih diterpa bencana lahar hujan Gunung Semeru. Memang kerusakan yang diakibatkan oleh banjir lahar hujan Gunung Semeru ini ada jembatan yang saat ini berjumlah 5 jembatan yang ada di sejumlah aliran lahar hujan Gunung Semeru yang mengalami kerusakan. Memang Nilu bahwa Gunung Semeru di bagian tenggara dan selatan ini sangat-sangat menjadi bukaan kawah sehingga ada 3 das daerah aliran sungai yang menyebabkan beberapa bencana ini. Nah, ada das yang sebelah timur itu ada das besar yang menyebabkan beberapa kerusakan seperti di jembatan Klopo Sawit dan juga di jembatan Kaliputih itu semuanya terputus sehingga akses warga itu terganggu. Kemudian yang das bagian tengah atau Cirakoboan ini menyebabkan jembatan gantung yang ada di Sumberwuluh ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga menyebabkan ratusan warga terisolir karena memang akses satu-satunya ini terputus total. Kemudian yang sebelahnya lagi ada das Kaligelidik, jembatan Gelidik 2 itu sudah putus. Ini yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Malang putus total. Itulah kerusakan-kerusakan inilah yang menyebabkan warga saat ini mengungsi di beberapa titik pengungsian. Dan yang paling parah adalah yang mengkhawatirkan warga, menjadi kekhawatiran warga adalah jebolnya tanggul di Kebondeli Selatan. Ini yang merupakan tanggul yang dibangun pada tahun 70-an dengan tinggi sekitar 6 sampai 7 meter ini jebol dan hingga saat ini masih belum diperbaiki karena kalau tidak segera diperbaiki untuk pemukiman warga yang ada di beberapa desa yang ada di bagian hilir akan terdampak banjir lahar jika intensitas hujan kembali naik, begitu Nilo. Ya, Rohman, tadi soal jembatan yang putus ini seberapa penting bagi warga jembatan-jembatan ini? Ya, untuk jembatan-jembatan ini memang sangat penting bagi warga untuk melakukan mobilitas ataupun kegiatan sehari-hari karena memang di jembatan Gelidik misalnya ini adalah akses satu-satunya untuk wilayah selatan Kabupaten Lumajang dan Malang saat ini sudah terputus total, otomatis tidak bisa melalui jalur ini. Warga yang akan pergi ke Kabupaten Malang harus memutar melalui kabupaten lain seperti Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Ini tentu saja sangat-sangat mengganggu sekali terhadap proses mobilitas masyarakat. Kemudian yang beberapa jembatan lain juga menjadi hal yang penting karena ini menghubungkan beberapa kecamatan seperti Kecamatan Candipuro dan Pasigan misalnya yang ada di Klopo Sawit, kemudian beberapa jembatan yang ada di bagian hilir ini menyebabkan
dusun, beberapa warga yang ada di sebelah kanannya dan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun untuk saat ini. Gitu, Nilo. Oke, baik. Abdul Rohman, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.